Makasih ya Cid udah datang. Soalnya sekarang gue bener-bener butuh teman curhat. Tapi sorry ya kalau ngerepotin lo. Ya ampun, gak apa-apa lah Put. Lo kan sahabat baik gue. Jadi gue bakalan selalu berusaha untuk ada buat lo. Yaudah yuk, ngobrol di dalam aja. Yuk. Ayo Cid, duduk sini. Thank you. Ya udah Put, sekarang kan gue udah di sini. Lo cerita deh ke gue. Lo lagi pikiran beban apa sih? Ini soal Oma Soraya Cid. Terus? Oma tadi siang baru aja ditangkap sama polisi. Dan gue takut sekarang. Gue bingung gue harus merasa lega atau gue harus takut. Gue bingung. Ya bukannya bagus Put, kalau Oma udah ditangani sama kepolisian. Ya kan dengan begitu kasus kematiannya Tante Lisa makin cepat bakal terkuak. Ya gue tahu. Tapi kalau ternyata benar Oma itu bersalah, hubungan gue sama pangeran itu pasti terancam harus berakhir. Cid. Masalahnya Vito gak akan biarin gue punya hubungan sama pangeran. Vito gak akan mau gue nikah sama pangeran. Gimana, Cid? Gue takut banget harus kehilangan pangeran. Gue gak mau dan gue gak siap, Cid. Gue takut kalau ini adalah akhir dari hubungan gue sama pangeran. Saya pastikan Oma kamu dapat hukuman seberat-beratnya untuk perbuatan dia ke Mama. Bersalah atau enggaknya Oma bukan tergantung kamu. Dan seberat apapun hukuman Oma, itu semua tergantung hukum yang berjalan. Kamu nggak punya hak apa-apa. Fair enough. Tapi kalau terbukti Oma kamu salah, kamu harus siap-siap pergi dari kehidupan adik saya. Kamu nggak bisa minta saya jauh dari Putri. Itu nggak mungkin. Setelah apa yang dilakukan sama keluarga kamu masih merasa pantas buat adik saya. Keluarga kamu udah membuat adik saya menderita. Dan menurut saya, itu udah cukup. Siapapun yang menyakiti adik saya akan habisi. Kok mereka pada berantem sih? Mereka lupa ya kalau seandainya ini kantor polisi. Yang ada mereka bisa diringkus nih. Jangan banyak ngomong kamu. Sana pisahin sebelum ada petugas yang lihat mereka dan bawa mereka. Ah, enak aja ngomong. Emang Pak Regar nggak ngeliat apa? Mereka berantemnya sengit bener. Ah, kalau saya yang ke situ misalnya, yang ada saya yang babak belur, tahu nggak? Kuat. Oh, guys, jangan berantem di sini guys, di kantor polisi.
Prince! Jangan berantem di sini, Prince, ini kantor polisi. Nice. Jangan pernah di sini. Cuk. Dia nyerang saya duluan, Pak. Saya nggak akan nyerang Anda kalau Anda nggak ngatain keluarga saya. Sudah cukup. Apa yang saya ngomongin itu fakta! Ada apa ini? Jinan, mereka sedang berkelahi dan saya sudah beri peringatan. Namun mereka tidak menghiraukan. Bawa ke dalam. Ayo, ikut. Kan mereka jadi dapat masalah deh. Urusan Bu Soraya aja belum selesai, ditambah lagi sama nih urusan ini. Aduh, pusing kepala saya. Bau banget. Kamu harus tahu. Kamu dan keluarga kamu akan dipenjara selamanya. Sudah cukup. Jangan duduk. Kalau kalian berdua tidak bisa tenang, kalian berdua akan kami tahan ke dalam sel. Kalian berdamai sekarang, atau kalian akan kami kenakan pasal. Tolong Pangeran, kamu jangan menambah masalah. Kalau kamu di penjara, siapa yang nolongin Oma? Saya minta maaf, Pak. Saya janji saya nggak akan ngulangin lagi. Saya juga minta maaf. Saya serang kamu duluan. Asal kamu tahu, saya nggak akan maafin kamu. Kami akan melanjutkan proses penyidikan. Silahkan kalian tunggu di luar. Silakan. Oma. Oma, saya keluar dulu ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Hani, Dedi minta maaf ya. Selama ini Dedi kurang perhatian sama masalah kamu. Dedi janji jadi akan urus Rizky supaya dia gak semena-mena sama kamu ya. Dad, please, aku nggak mau tunangan sama Rizky. Aku nggak cinta sama Rizky. Please, Dad, please. Jangan paksa aku ya untuk tunangan sama Rizky. Jangan pernah dipaksain. Ya, jadi tahu kan aku cintanya sama siapa. Aku sayangnya sama Tristan. Oke. Kalau kamu cinta sama Tristan, Dedi nggak akan melarang sama sekali. Ya, do what you have to do. Apapun yang bisa buat kamu bahagia. Ya. Thank you, Dad. I love you so much. Please, jangan pernah tinggalin aku lagi ya kayak kemarin. Aku bener-bener butuh banget nih. Dedi juga nggak akan pernah ninggalin kamu lagi.
Rasanya lega lihat Mel dan Pipi bisa bersama lagi. Mel tuh emang membutuhkan Pipi. Semoga aja pelan-pelan Mel bisa melupakan kebenciannya sama Putri. Put, hubungan lo sama pangeran itu udah lama banget. Dan lo sama pangeran udah ngejalanin banyak banget hal. Mau lo susah, lo senang, kalian lewatin bareng-bareng. Dan menurut gue ya, kalaupun Vito nggak ngerestuin hubungan lo berdua, gue yakin kok lo berdua itu pasti bakal nemuin jalan keluar. Ya kayak masalah-masalah kalian sebelumnya. Ya. Tapi gue terus terbayang-bayang sama Oma yang udah bunuh Mama, Ci. Dan gue tahu itu nggak akan baik buat hubungan gue sama pangeran. Tapi Put, kalau setelah pemeriksaan kepolisian ternyata Oma Soraya itu dinyatakan nggak bersalah, gimana? Ya masalahnya Vito tuh yakin banget kalau Oma Soraya itu bersalah, Cit. Karena emang semua bukti yang ada itu mengarahnya ke Oma. Iya, ya udah kalau gitu. Sambil kita tunggu pemeriksaan kepolisian, ya udah lo tenangin diri lo dulu ya. Mungkin lo butuh tempat untuk nenangin diri lo. Lo mau makan apa? Nanti gue temenin. Ke restoran mana? Kita pergi bareng ya. Kayaknya gue pengen ke makam Mama deh. Lo mau gak temenin gue? Oke lah, pasti gue temenin. Pokoknya seharian ini gue udah kosongin jadwal gue buat temenin Putri Aurora seorang. Oke? Makasih ya. Gue bersyukur banget punya lo jadi sahabat gue. Ya, gue juga. Jangan sedih-sedih dong. Dah, siap-siap. Let's give them some space. Tante, saya sadar apa yang udah Oma saya lakuin ke Tante itu nggak bisa dimaafkan. Oma udah keterlaluan. Tapi sekarang Oma berusaha bertanggung jawab untuk itu semua, Tante. Tante, saya tahu sekarang ada masalah di antara keluarga kita. Saya berharap apapun masalah keluarga yang kita punya saat ini, saya berharap saya masih bisa lewatin itu sama anak Tante. Karena jujur Tante, saya nggak tahu kalau saya bisa hidup atau enggak tanpa Putri. Saya sangat mencintai Putri, Tante. Saya sangat sayang sama dia.
Saya nggak tahu hidup saya akan seperti apa kalau nggak ada dia. Sayang, kamu masih mau kan berjuang sama aku? Kamu mau kan ngelewatin semua masalah ini sama-sama?